Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya sangat begitu senang karena dapat berbicara di hadapan Anda semua. Hanya dalam waktu kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan menyampaikan mengenai pengaruh PISA terhadap kualitas pendidikan. Apa pentingnya PISA terhadap kualitas pendidikan, dan bagaimana caranya agar kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berbicara mengenai pendidikan, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pendidikan merupakan senjata paling hebat yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Maka dari itu, siapa yang ingin menjadi orang sukses? Siapa yang ingin menempuh pendidikan di luar negeri? Lalu, berapa banyak buku yang sudah Anda baca dalam setahun terakhir? Jika pagi hari ini Anda bangun terlambat, bagaimana perasaan Anda? Bayangkan, Anda tidak belajar sungguh-sungguh sampai saat ini dan tidak disiplin dalam waktu. Apa yang akan terjadi nanti ketika Anda sudah dewasa atau bahkan ketika Anda sudah lulus? Mengenai kualitas pendidikan di Indonesia, data menunjukkan bahwa fakta 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Bahkan, kualitas pendidikan Indonesia menempati peringkat 40 dari 40 negara. Pendidikan Indonesia boleh dibilang salah arah jika tidak ingin disebut gawat darurat, mulai dari krisis identitas, krisis tindak kekerasan, hingga krisis yang menyelimuti langit pendidikan Indonesia. Sebelum berlanjut, saya ingin sedikit bercerita. Pada tahun 2015, ketika saya lulus SMP, saya pergi ke Jepang karena memenangkan suatu perlombaan nasional. Di sana, saya belajar berbagai hal, mulai dari kesehatan, lingkungan, hingga pendidikan. Lalu, saya mulai membandingkan tiga aspek tersebut antara di negara Indonesia dengan di negara lain. Sampai suatu ketika, saya menemukan hal yang paling menarik. Ketika saya sedang menunggu kereta, saya melihat petugas kereta sedang memunguti sampah-sampah kecil dengan bertujuan agar tempat tersebut terlihat bersih dan tetap terjaga. Lalu bagaimana dengan kita yang tanpa kita sadari masih tidak membuang sampah pada tempatnya? Jangankan lingkungan, pendidikan saja kita sudah tertinggal sekitar 128 tahun. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Jadi, setiap 3 tahun sekali berbagai negara mengikuti tes yang bernama PISA dan terakhir diadakan pada tahun 2018. Hasil skor PISA Indonesia menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan di negara lain. Lalu apa saja aspek yang dinilai oleh PISA? Jadi ada 3 aspek yang dinilai oleh PISA. Yang pertama membaca, yang kedua matematika, dan yang ketiga sains. Dan hasil pendidikan Indonesia dalam PISA menempati peringkat 70-an dari 78 negara. Dan sampai saat ini masih banyak yang belum mengetahui mengenai PISA. Jadi, PISA itu singkatan dari Program for International Student Assignment, merupakan studi internasional tentang prestasi literasi, matematika, sains, siswa sekolah berusia 15 tahun. Dan PISA ini diselenggarakan setiap 3 tahun sekali, dimulai pada tahun 2000 dan berlanjut pada tahun 2003, 2006, 2009, 2012, dan seterusnya. Dan Indonesia baru sepenuhnya berpartisipasi pada tahun 2001. Lalu bagaimana awal mulanya terbentuk PISA? Dulu, PISA itu terbentuk karena mulai menyadari pentingnya evaluasi pendidikan. Meskipun melakukan evaluasi atau tes pada saat itu bukanlah suatu hal yang baru. Akan tetapi, OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development memiliki pandangan yang cukup berbeda pada evaluasi dan tes yang seperti biasanya. Dan PISA tidak berusaha mengevaluasi pencapaian pendidikan siswa hanya dalam hal-hal yang dapat mereka hafal atau ingat saja, tetapi melihat bagaimana siswa memiliki kesiapan untuk melanjutkan kehidupan. Karena penyelenggara PISA mulai menyadari bahwa menghafal saja tidaklah cukup untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Dan ada 3 hal yang harus ditekankan oleh sistem pendidikan. Yang pertama, ketika semua pekerjaan sudah berubah seperti saat ini,
munculnya teknologi yang canggih? Bisakah siswa-siswi menghadapi tantangan di masa depan? Yang kedua, apakah siswa-siswi setelah lulus dapatkah mereka menganalisis dan penalaran logika dengan baik? Karena hal ini fundamental. Jika logikanya tidak baik, maka pelajaran apapun yang diterimanya tidak bisa diterima dengan baik pula. Yang ketiga, apakah siswa-siswi setelah lulus, bisakah mereka memiliki kapasitas untuk belajar terus-menerus selama hidup mereka? Dan tiga aspek dalam PISA dapat mengatasi ketiga permasalahan tersebut. Yang pertama, membaca untuk belajar. Yang kedua, matematika atau logika untuk berpikir. Dan yang ketiga, sains literasi untuk memproses hal-hal yang baru. Jadi, jika skor PISA Indonesia rendah, maka sudah dapat dikatakan lulus dari pendidikan formal tidak memiliki kesiapan untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik setelah lulus. Dalam hal ini, intinya siswa-siswi Indonesia itu kurang dipersiapkan untuk masuk ke dunia industri atau pekerjaan dan berkontribusi di masyarakat. Seperti yang sudah kita ketahui sampai saat ini, kasus pengangguran di Indonesia cukup tinggi. Mengapa? Karena salah satunya adanya gap skill yang dibutuhkan oleh industri dengan yang tidak didapatkan di sekolah. Maka dari itu, pendidikan di Indonesia saat ini tengah mengalami disorientasi. Banyak hal yang harus diubah dan dibenahi dalam pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia boleh dibilang pendidikan berorientasi pada tahu sedikit banyak hal tetapi tidak tahu banyak tentang satu hal, dan akan sangat mendesak untuk membenahi mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu caranya adalah membenahi kualitas guru. Perlu langkah serius untuk membenahi kualitas guru karena pada nyatanya tidak sedikit guru yang masih tetap saja menggunakan proses belajar mengajar dengan pola top-down. Mutu pendidikan akan tetap omong kosong bila hari ini guru masih saja mengajar dengan cara-cara lama. Guru seharusnya bisa mengubah kurikulum menjadi unit pelajaran yang mampu menembus ruang-ruang kelas. Guru tidak butuh kurikulum yang mematikan kreativitas siswa. Seharusnya guru tidak menjadi sosok yang dominan di dalam kelas, karena guru bukanlah pendidik yang berbasis kunci jawaban, tetapi sebagai penuntun siswa agar tahu bidang pelajaran apa yang paling digemarinya. Sebagai penutup, apakah Anda sendiri sudah siap untuk menjalani tantangan dan perubahan yang akan terjadi nanti? Dan apakah generasi muda Indonesia mampu menghadapi perubahan tersebut? Dua pertanyaan tadi dapat kita refleksikan pada diri kita masing-masing, dan kita bisa bersama-sama berproses untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Dan saya percaya tidak ada kata terlambat untuk kita mengevaluasi hal-hal yang kita sudah lakukan selama ini. Akhir kata, jika angka 1 dapat membuat hidup Anda menjadi lebih baik dan dapat membuat Anda menjadi siap untuk menghadapi tantangan di masa depan, setidaknya 1 dalam setiap harinya. Piknik, mari bawalah banyak tikar. Dekap erat, jangan sampai tegores. Pendidikan bukanlah tentang gelar. Semua itu murni menceritakan proses. Demikian dari saya Nur Aini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.